Oke, ketemu lagi kita di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-44. Dan hari ini tentunya ada satu orang spesial. Dan kita juga nuansanya sudah sangat spesial karena kita ada di tempat beliau. Yes, Mas Edi Guano. Nama panggungnya Mas Edi Guano. Jadi kita sekarang ada di Katamata Coffee and Roastery gitu. Di Wonosari juga masih di perempatan Selang ke timur. Ngetan Sidik. Iya, Ngetan Sidik. Nanti teman-teman lihat di sebelah Kanan. Ngendi lor dalan. Kidul. Oh, Kidul dalan, benerin. Neng Kidul dalan nanti ada Katamata Coffee and Roastery. Nah, Mas Edi ini teman-teman ini salah satu apa ya? Figur lah. Nah, Salah satu pionir kopi di Gunung Kidul. Yang hari ini mungkin kalau teman-teman sudah mulai melihat ada banyak kedai-kedai kopi yang mulai menjamur. Nah, Mas Edi ini salah satu apa ya, kedai pertama lah di Gunung Kidul. Dulu belum banyak kedai kopi, belum banyak orang yang suka kopi, dan Mas Edi ini udah buka kedai kopi di Gunung Kidul. Nah, malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol, mengulik tentang kopi bersama Mas Edi. Selamat malam Mas Edi. selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah. Wih, dan hari ini saya nggak ditemani sama Om Bowo karena Om Bowo baru mudik. Jadi saya ditemani oleh Mas Muhammad Malik Hanafi. Wih, Gur bangun-bangun jane kuran. Dangane kosong. Oke Mas Edi. Kalau hari ini Mas, tren kopi memang udah mulai naik. Kita tahu bahwa ya salah satunya mungkin kalau kita ngomong skupnya Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa efek kopi itu juga termasuk salah satu dari efek film. Iya. Filosofi kopi, kemudian kopi menjadi dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia, kemudian mulai menjamur, masyarakat mulai tahu tentang edukasi tentang kopi, beberapa hal tentang kopi, mulai pada penasaran, dan ternyata trennya dari mulai tahun 2000 Di Gunung Kidul terus bisa. di Indonesia itu 2010 terus naik sampai hari ini. Tren kopi itu grafiknya tidak pernah turun. Nah, Mas Edi ini pasti tahu nih tentang Gunung Kidul. Mas, bisa diceritain dong Mas, dulu Katamata tuh 2016 Mas Edi ini perjalanannya gimana nih? Historinya Mas Edi ketika dulu memutuskan untuk cinta dengan kopi dan kemudian memberanikan diri bikin apa ya, kedai kopi yang dulu tuh belum ngetren itu gimana Mas ceritanya Mas? Ceritanya gimana ya? Kalau dari awal panjang sih Mas, nanti bisa sampai pagi. Waduh, nggak apa-apa Mas, kita pokoknya ngantuk ngopi gitu. Asam lambung. Asam lambung. Sebenarnya itu tahun 2013 itu kita pengen buka angkringan biasa. Tempat ngobrol, tempat nyantai, tempat nongkrong. Cuman di 2015 ada teman yang ngirim kopi dari Sulawesi, terus dicoba ternyata enak. Akhirnya di Januari kita memutuskan untuk dari konsep angkringan kita ubah ke angkringan, tapi kita menyeduhnya nyeduh kopi. Oke. Nah, terus kita Januari sampai Februari kita masih riset pasar, coba-coba, baru kemudian 1 Maret 2016 kita baru buka. 1 Maret 2016 Katamata resmi buka. Iya. Ceritanya ini jenengan ini cinta kopinya dari apa namanya? Dari kiriman teman atau ada history lain nih? Pertama itu kiriman teman itu. Terus selanjutnya kan teman-teman di kampus beberapa kan kerja di LSM. Nah, sebagian dari mereka itu mendampingi petani kopi. Oke. Nah, dari situ ada yang buka roastery juga di Jogja, akhirnya sering ngumpul di sana, diskusi, ngobrol. Mulai saat itu mulai suka kopi. Oke, sekitar tahun 2016-an gitu, dan memutuskan untuk sebenarnya kalau kita ngomong tentang potensi, maka sebenarnya tahun-tahun itu tuh Gunung Kidul belum saatnya mengenal kopi gitu lah. Kalau Jogja mungkin udah mulai bisa lah ya dikenal. Iya. Ini masih ngeteh bener ya? Wedangan ya? Wedangan, gorengan, sambel bawang, Telo godhog. Nah, terus Mas, tahun 2016 memulai kopi ini, memulai Katamata ini,
tahun-tahun itu tuh respon dari masyarakat Gunung Kidul terhadap kopi itu gimana? Karena bener nih, Mas Gemeng bener. Karena jane nek pengen ngejar pasar mending buka angkringan karena iya. wedangan, teh, kemudian gorengan sambal bawang. Iya, benar. Masuk. Nah, 2016 tuh gimana? 2016 itu kalau kita buka yang ngejar profit pasti tutup. Pak, iya. Iya, karena seminggu itu kita paling 10 orang itu sudah rame. Udah rame. Udah rame, seminggu nggak ada orang biasa. Tapi kan ini karena hobi ya, jadi awalnya cuman nyari teman buat ngopi dan dulu kan nggak ada kegiatan, jadi dulu masih ngajar pagi sampai sore ngajar, siang sore buka ini. Oke, jadi Mas Edi ini guru dulu. Oh, dulu. Guru, Jadi ini, Pak Guru. Ini saya manggilnya Mas Edi atau Pak Pak Edi? Edi, Pak Edi. Udah enggak, jadi udah muda lagi. Oh, udah muda lagi. Dan ternyata teman-teman, kalau di runut-runut itu memang ceritanya Mas Edi itu cukup menarik. Karena Mas Edi ini juga salah satu penggemar pecinta alam lah ya. Iya, Dulu sebelum kopi ini Mas Edi juga sempat bikin komunitas pecinta alam di Gunung Kidul. Dan biasa sekarang tuh pecinta alam naik ke gunung tuh rata-rata pengen nyeduh kopi di puncak gunung di mana ada lain sebagainya. Jadi nyambung. Jadi pecinta alam nih saya pengen tahu nih apakah ada hubungannya antara kecintaannya pada exploring alam dan kopi ini apakah nyambung atau gimana? Jadi salah satu yang buat saya tertarik juga itu karena beberapa kali naik gunung itu di zona transisi petani itu nanam kopi. Oh, oke. Nah, dan kelebihan kopi daripada tanaman perkebunan lain, dia butuh naungan, butuh pohon. Nah, pohon itu kemudian yang akhirnya kan mereka tidak menebang pohon karena untuk naungan si kopi. Jadi kopi tidak hanya tanaman perkebunan yang menguntungkan masyarakat, tapi juga bisa untuk habitat, melindungi. Iya. Benar, karena kalau pohon-pohonnya ditebang, kopinya pun juga nggak akan tidak akan produktif. Gimana Mas Malik mau tanya apa Mas Malik? Saya bingung ini. Oke, kita sambil ngopi. Sambil ngopi, Bu. Sambil mufreskan otak saya nih. Mubeng-mubeng jendel. Dikopikan dulu biar agak fresh nanti. Mantap. Jedul omongannya Dewi. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan kata mata dari 2016, dulu saya sempat bingung. Ini tuh maksudnya tipe apa ya? Ini kacamata. Kata mata. Gimana kata mata itu apa Mas? Asalnya kata mata itu. Kata mata ini. Kata mata juga sejarahnya panjang. Oh, sejarahnya panjang juga. Berarti diganti 8 episode. Kita tekan hati. Lehan iki tekan hati. Kata mata. Jadi sebenarnya kata mata itu milik bersama, tidak hanya milik saya. Makanya teman-teman kalau ke Jogja itu nanti di Jogja ada kata mata advertise, kata mata banyak. Kalau di Gunung Kidul cuma ada 2, kata mata kopi sama kata mata adventure di perempatan Tegalsari. Betul. Itu dulu kalau di Gunung Kidul kita gunakan untuk dana usaha kegiatan komunitas pecinta alam itu. Oh, oke. Itu berarti kata mata tuh nama komunitasnya atau filosofi maknanya apa ini? Makna kata matanya. Nah, dari situ kan kata mata itu dicetuskan oleh temen di Jogja dari akronim atau singkatan dari Kawan Setia Makaryo Toto. Oke, Kawan Setia Makaryo Toto. Nek wong Jawa mesti ana ngono nih. Ya kudu enak dah iki. Oke. Terus yang kedua karena dulu kan kita ke advertise di Jogja, jadi video syuting dan teman-temannya itu kalau di sini kan adventure. Jadi kata mata itu biarkan mata yang berkata-kata. Maksudnya kita tidak perlu sampaikan apapun, nanti biar dari melihat mereka akan melihat. Kata mata. Oh, maksudnya itu kata-kata dari si mata. Ya. Biasanya bibir yang berkata-kata Mas Gemeng ini. Sekarang Mata matanya. ini. Kode. Kode. Kasih kode terus. Oke, kita sambung nanti kita di segmen yang kedua.
Jangan kemana-mana dulu teman-temanku yang tercinta, karena di segmen yang kedua kita akan ngobrolin tentang bagaimana perkembangan kopi yang ada di Gunung Kidul hari ini. Masih bersama Mas Edi dan Gunung Kidul Bisa Apa. Ya, kembali ke Gunung Kidul Bisa Apa yang segmen kedua kali ini masih bersama saya Mas Edi dan Mas Daniel yang tidak asing lagi. Pastinya yang kedua saya mau tanya di segmen kedua ini itu kan sekarang di Gunung Kidul khususnya Mas Edi itu banyak kedai kopi yang sudah bermunculan itu. Nah, gimana pandangan Mas Edi terhadap kedai kopi yang sudah bermunculan di Gunung Kidul ini? Begitu. Pandangannya ya? Pandangannya. Pandangan saya lurus ke depan. Pandangan saya ini agak gimana gitu. Rata ngeliyang. Aduh. Oke, ya sebenarnya seneng sih karena kan kemudian dengan kebanyakan kedai kopi, edukasi ke masyarakat juga semakin kencang juga. Cuman kesulitan kita adalah karena budaya di Gunung Kidul itu ngeteh dan ngangkring. Iya. Nah, jadi PR kita semua yang mungkin teman-teman yang pengen buka kedai kopi, PR-nya jelas mengedukasi masyarakat. Gitu. Terus masalah tren, jujur ya, kata Mate itu baru merasakan bisa menghidupi dirinya sendiri itu 2 tahun terakhir. Berarti 2016 tadi? 2016, berarti kita baru merasakan hidup, merasakan hidup. Waduh. Bisa menghidupi sendiri itu 2018. Merasakan cuan gitu ya. Ada untungnya itu di tahun itu. Itu terus jadi kalau masalah pandangan ya seperti itu. Nah, cuman kalau kita bicara tentang kopi di Gunung Kidul, sebenarnya Gunung Kidul itu kalau teman-teman baca di salah satu jurnal di Leiden, kita akan menemukan bahwa Gunung Kidul dulu pernah menjadi kebun kopi dan tembakau. Zaman dulu tahun 1800 akhir sampai 1901. Oke, pernah. Tembakonya masih ada tapi kopinya udah hilang. Nah, itu masalahnya. Kalau dulu di mana nih? Daerahnya mana nih? Nah, kita belum dapat info. Cuman teman-teman kalau cari di dokumentasinya Leiden, salah satu geologis yang dia penelitian di Langgran, itu dia sempat memperoleh satu foto backgroundnya itu kebun kopi semua dan berhektar-hektar Di daerah Langgran. daerahnya belum tahu Belum karena tahu. si peneliti ini dia tidak menjelaskan alurnya masuk ke Langgran lewat mana. Jadi bisa mungkin daerah Ngawen, bisa di Manyaran, Wonogiri, bisa dari Jogja. Saya pernah juga sih mendengarkan satu cerita juga. Katanya nih di daerah Gunung Kidul bagian lor, Ngelipar dan lain sebagainya itu ada yang pernah riset itu juga ada salah satu simbah-simbah sing wis sepuh ditanyain, ternyata dulu itu memang di situ tuh kebun kopi. Ada kebun kopi di Gunung Kidul daerah Ngelipar. Nah, sayangnya memang karena kopi itu dulu tidak se-hype sekarang dan harganya pun juga tidak jelas gitu, sehingga kopi itu tidak cukup untuk menghidupi orang-orang yang ada di daerah sana. Jadinya maka kebun itu iklan. Jadinya simbah-simbah kita dahulu yang di daerah Ngliparan sana konon katanya itu mengganti kebun kopinya dengan tanaman palawija yang lebih harganya lebih jelas dan bisa untuk hidup gitu. Iya. Ada juga ya Mas itu cerita. Jadi, itu fase di Gunung Kidul itu mungkin sudah melewati 3 fase. Jadi setelah zaman kejayaan di saat penjajahan Jepang, penjajahan VOC ya, itu sama fase selanjutnya pada saat Orde Baru itu pernah ada pembuatan kebun kopi di daerah Patok ke
Timur. Udah Jadi, pernah juga. Sudah pernah, itu tahun 90-an awal. Cuman kan kemudian reformasi, akhirnya harga kopi jatuh dan ditebangi dengan tanaman produksi. Betul. Memang alasannya rata-rata adalah faktor ekonomi karena memang kopi di sini bener-bener kalau mau berkebun kopi memang hasilnya sangat diharapkan untuk membantu perekonomian dari setiap orang yang menanamnya itu. Nah, ngomong-ngomong Mas, kalau dengan struktur tanah kontur Gunung Kidul nih, saya jadi penasaran nih, pengen ngulik tentang kebun kopi nih Mas jadinya. Karena mungkin dari teman-teman yang melihat ini punya lahan yang luas bisa ditanami. Nah, ini kira-kira tuh kopi apa nih yang cocok untuk daerah Gunung Kidul? Gunung Kidul kan ketinggiannya dari 0 sampai tertinggi itu daerah Sitan sekitar 700-an ya. Itu yang cocok ada 2 spesies. Pertama Robusta. Dan itu yang sempat ditanam oleh VOC juga. Robusta. Terus yang kedua Liberica. Kemarin sempat temen menanam di daerah Pelayan. Hasilnya lumayan, per tahun dia panen hampir 1 kilo, masih hanya sekitar 10 sampai 15. Liberica tuh yang sering saya dengar dengan Robusta Light dan Robusta Light ya. Jadi apa ya, antara perpaduan antara Arabica dan Robusta. Ya, di antara itu. Itu Liberica. Oke. Nah, Mas, kan ini sangar nih. Mas Gebeng, tunggu dulu Mas Gebeng. Saya sih penasaran Mas Gebeng. Saya tak nyimak wong aku radong kopi. Jadi nek kopi radong blas. Nek teh masuk. Teh Waton Jegur kan dadi ya. Kopi makanya sekalian belajar sama Mas Edi saja itu. Ngomong-ngomong tentang kopi Mas, kopi dan budaya wedangan. Saya setuju bahwa wedangan tuh akan tetap menjadi budaya dan itu nggak boleh dihilangkan ya. Biarkan untuk tetap. Tapi memang kopi ini harus masuk ke dalam salah satu visi edukasi supaya teman-teman juga melihat bahwa ada budaya lain dari ada ngeteh, ada juga budaya ngopi juga. Nah, ini Mas, ngomong-ngomong, pasti kan jenengan tuh kalau kita ngelihat jenengan tuh kan juga mengedukasi karena dari 2016 sampai merasakan hasilnya itu kan 4 tahun perjalanannya. Nah, ini apa aja sih Mas yang jenengan kerjain edukasinya? Kalau kata mata sebenarnya kita ada 3 program. Program pertama kan kita namanya Coffee Everywhere. Coffee Everywhere. Jadi kita ngopi di mana-mana. Oh, salah satunya kemarin ya aku ngelihat Ngopi di kali. Betul, ngopi di kali. Jadi kemarin juga ngopi di kali saya. Iya. Ya, ngopi di kali karena itu kita pisah. Jadi sekarang kegiatan komunitas teman-teman ngopi. Akhirnya kita pisah juga itu. Jadi kegiatan ngopi di kali itu sebulan sekali. Ngopi di kali. Kalau Coffee Everywhere sesempat kita. Jadi kita datang ke sebuah tempat, di situ kita ngopi dengan kadang dengan wisatawan, kadang dengan warga sekitar, ngopi itu sambil ngobrol. Terus program kedua namanya Kata Mata Goes to School. Kita datangi ke sekolah-sekolah, kita berikan materi tentang kopi. Materi tentang kopi sama mungkin sedikit tips manual brew ya sing enak tuh ya V60 terus dari tentang dasar-dasar kopi. Kopi. Terus program yang ketiga ya bukan program sih, jadi intinya teman-teman yang ingin belajar kopi datang aja ke Kata Mata. Kita akan tanpa biaya, maksudnya ya kita mengedukasi, kita belajar bareng, sharing bareng gitu ya. Karena di Kata Mata pun juga lengkap di sini tuh, selain jualan produk-produk kopi, Kata Mata tuh juga roasting juga. Terus kemudian jual beberapa alat kopi juga. Terus kemudian apa sih Mas yang botol-botol cilik sebelah sana itu? Oh, botol kecil itu sebenarnya sampel yang sudah kita roasting. Sampel kopi. Oh, itu sampel kopi. Apalagi Mas? Apa ya? Jadi kalau kita karena roastery ya, karena roastery kan kita harus punya beberapa standar. Nah, standar itu kan ada standar produk yang masuk dari petani, kita grading. Terus kita sampling yang botolnya kecil-kecil itu. Terus kita roasting kan nanti ada profile log juga. Terus setelah itu kita cupping itu mencoba. Ya. Itu mana Mas? Sudah ada berapa sampel ya?
kira-kira? Kalau yang sampelnya baru ada 100 berapa ya? Sekitar 120. Dari berbagai macam kopi itu. Cuman kalau seed grading sama log profile-nya belum sebanyak itu karena kan baru kita buat 2 tahun terakhir ini. Memang kalau belajar kopi itu harus detail sih, karena kopi itu ibaratnya tuh beda suhu akan beda rasa ya. Dengan semua proses yang sama, penyajiannya beda suhu akan beda rasa gitu. Dan kalau ngomong kopi itu sangat subjektif, tergantung orangnya suka seperti apa ya, benar juga karena kembali ke selera. Ada yang seneng robusta ya itu Senang memang pahit ya. seneng. Kayak saya misalnya seneng arabica yang lebih kepada kecut-kecutnya ada ya, itu memang kesenangan masing-masing gitu. Ada lagi nggak pertanyaan Pak Ning? Nganu, Gimana? Mas. Saya tuh mau tanya, karena saya tuh orang awam ngopi. Iya. Nah, kan kopi itu banyak. Saya tuh milih menu itu lama. Ini janjian ini kepiye bentuknya wetang gitu. Kan belum tahu lah. Yang tren sekarang itu Mas, kopi yang baru tren. Kalau tren penjualannya sebenarnya kalau kita bicara kopi ya, kan ada single origin sama single origin yang benar-benar kopi kayak gini. Terus ada juga yang kopi campuran, kita campur sirup dan lain-lain. Kalau single origin sementara yang paling laris itu tetap yang dicari ya luwak, gayur sama toraja gitu. Luwak, gayo Sama toraja. gayo itu memang dari dulu ya. Iya. Arabikanya istimewa sih. Dan memang sebenarnya ada juga kopi yang lebih enak, cuman karena apa ya? Brandingnya Nah, ya. brandingnya itu sudah menang di 3 itu, akhirnya ya orang kesini pasti nyarinya itu dulu. Gayo. Terus kalau yang kopi campuran, kopi susu Kopi masih merajai. kopi susu. Dan di sini tuh ada produk yang keren. Jadi orang-orang kayak Mas Malik ini kan pasti bingung. Kalau mau milih kopi itu opo nu bingung. Nah, ini ada ditakoni kancane kuwi opo? Manut. Nah, ini ada produknya. Mana Mas tadi? Kopi manut mana tadi? Ini Gila, salah satu ini apa ya ini? Manut. Ini manut. Signature-nya dari Kata Mata nih, kopi manut. Jadi teman-teman yang bingung pesan wae kopi manut di Kata Mata. Gitu. Nah, sebelum kita tutup segmen yang kedua ini dan kita lanjut ke segmen yang ketiga, ada satu lagi nih Mas yang mungkin banyak teman-teman yang hari ini juga mulai melihat potensi yang ada di Gunung Kidul, mulai banyak buka kedai-kedai yang ada di Gunung Kidul, kedai kopi sih. Nah, di pandangan Mas Edi nih, apa kira-kira hal yang perlu diperhatikan lah ketika kita ngomongin tentang kopi, ketika kita mulai mengedukasi tentang kopi ini, hal apa yang vital sih biasanya banyak orang rada melenceng-melenceng. Kopi itu tidak pahit. Kopi itu tidak pahit. Jangan ada gula di antara kita. Mas Pepeng ya. Kopi itu tidak pahit teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngopi, terutama yang single origin, itu mungkin bisa nih belajar di sini cupping. Saya pun juga belum begitu bisa ngerasain sih, kayak misal ada kan temen yang ini tuh bodinya terlalu tebel, terus Bodinya apa langsing, bodinya nggak tahu itu, terus apa keasamannya bla 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 dan lain sebagainya. Nah, memang cara menikmati kopi itu salah satunya juga seperti itu, karena kita benar-benar bisa merasakan kopinya itu sendiri. Kopi itu bukan cuma pahit aja, tapi ada asam-asamnya gitu. Kita ketemu lagi di segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di Gunung Kidul bersama. Kembali lagi di segmen ketiga. Rasul Alia. Jadi segmen ketiga ini kita akan mengulik-ulik lagi. Kayak bal-balan diulik-ulik ngono kae tadi nih. Kita ngulik soal kata mata itu yang paling spesialnya signatur. Ora cangkem Jawa tadi ora iso Mas. Ora iso ngomong bahasa Inggris ngono I
I can. Nah itu yang apa di sini spesialnya itu apa? Oke, kopinya atau kopi yang siap minumnya, nah beda ini nanti. Nah, ini yang mana dulu? Kopi siap minum dulu. ya. Oke, yang siap minum sebenarnya ada banyak, cuman yang benar-benar signatur itu ada 2. Yang pertama kopi manut, kopi ya? manut. Jadi nek Ya, aku mau. tekan Daniel, enggak pesan kopi apa? Manut. Lah. Wajib, oke. Di sini ada. Di sini ada. Pemeneh tadi apa tadi? Yang satunya yang manut. 2 karepmu. Karepmu ya, pokoknya tekona grudur merah tuh apa ini? Karepmu ya, di sini juga ada. Di sini juga ada. Solusinya itu ada di Iya. sini. Jadi itu kita buat memang banyak yang seperti itu ya. Cuman Iya. sebenarnya itu juga akronim. Manut itu milk, aren, kopi, milk, aren, unik. Oh, Tuh. Dan kenapa ini sedikit beda dengan kopi susu gula aren yang lain, karena kita pakai kopi yang kita roasting sendiri, kita blend sendiri. iya. House blendnya sendiri Iya. dengan perpaduan. Dengan rahasia. Itu rahasianya sini, Bos. Harus datang ke kata mata dulu. Iya, main ke sini biar tahu kopi-kopinya sini Iya. apa aja gitu. Jadi begitu. Iya. Gas memang kalau kata itu. Kalau yang satu tadi Mas, karepmu. Karepmu. Nah itu menu baru, jadi ada akronimnya tuh, tapi saya lupa. Itu menu baru. Ini sing gawe lali juga. Ya jadi kalau masalah menu yang bikin bukan saya, tapi istri. Oh. Jadi saya benar-benar fokus di kopinya. Fokus di kopinya. Di kopinya. Lebih kepada roastingnya, kemudian Roasting. lebih ke bijinya ya. Iya. Nah Mas, nek biji yang spesial di kata mata apa nih? Eh, biji pun juga ada banyak. Pertama blend, kita bikin blend. Jadi kita bikin beberapa blend, yang blendnya itu kita ingin bercerita tentang Gunung Kidul. Jadi Oke. ada blend eksotik Langgeran, Oke, saya pernah itu. Iya, blend iya. klasik, The Spirit of Kali Suci, sama The Story of Diombo. Nah itu bukan kopi dari Gunung Kidul, bukan, karena kita belum dapat kopi yang ada kopi cuman belum banyak ya, jadi kita belum, takutnya tidak memenuhi kebutuhan pasar. Kita blend sendiri dan itu sebagai media kita untuk bercerita tentang Gunung Kidul. Mantap ya, dari Sekalian. kopi ternyata bisa mengenalkan pariwisata. Sekalian mengenal itu tadi pariwisata Iya, gitu. mantap. Apalagi Pak Malik ini. Tadi kan ini tadi unjukannya, unjukan. Itu sekarang yang bijinya. Ya, itu tadi. Terus kalau single origin, kebetulan kemarin kita ketemu sama teman-teman yang dia petani. Cuman kemudian dia menemukan beberapa biji kopi yang tidak produktif, dia ambil. Ternyata itu kopi istilahnya apa ya? Kopi tinggalan zaman Belanda. Nah, itu sementara hanya dikirim oleh teman petani di beberapa kedai kopi, salah satunya Kata Mata. Oke, ada sekarang. Ada. Nah, kemarin tuh saya sempat kesini, terus ada satu produk kopi wine. Wine kopi ya. Wine kopi. Nah, ini apa sih Mas bedanya wine kopi marakin mabuk apa kopi ini Mas? Marah ngeliyeng we, mak geleng. Sebenarnya kalau wine itu sebenarnya itu kopi defect. Kopi defect itu kopi yang cacat. Oke. Jadi teman-teman kalau jualan kopi wine atau kopi dengan diproses fermentasi itu sebenarnya kalau dijual ke luar negeri defect ya, jadi tidak laku. Nah, cuman kalau di Indonesia ternyata malah banyak peminatnya. Nah, itu prosesnya dari setelah panen difermentasi dulu. Tergantung nanti mau seberapa lama, ada yang 30 hari, ada yang 3 bulan. Itu tapi aman tetap Aman. Oke. 0% alkohol karena itu hanya seperti aroma. Jadi halal Pak. Halal. 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 Saya mau tanya, kan sejarahnya Gunung Kidul itu pernah ditanami kopi. Nah, misal kalau dari saat ini itu kita menanam kopi di Gunung Kidul itu gimana? Maksudnya masih bisa seperti dulu atau malah ada cita rasa baru mungkin? Nah, kalau cita rasa kita belum nyoba ya, cuman teman-teman sudah mulai menanam.
Bahkan sebenarnya tahun 2018 itu ada proyek penanaman kebun kopi di Gunung Gambar. Cuman karena tidak ada kontinuitas akhirnya banyak yang mati. Tahun kemarin kita sempat cek ke sana, memang yang tumbuh hanya sedikit. Nah, terus baru tahun ini teman-teman komunitas mulai menanam di beberapa tempat Kopi di Gunung Gambar. Sekarang ada berapa nih yang menjadi incaran? Salah satunya juga ada kan yang mulai menanam kopi itu, kalau nggak salah kopi panggang, belakangnya tuh dibuat kebun kopi juga ya. di daerah Panggang, masih Gunung Kidul juga. Nah, kalau incaran daerah nih mana nih fokusnya Gunung Kidul nih untuk kopi nih, Mas? Sebenarnya banyak sih, karena kan untuk robusta bisa tumbuh di ketinggian berapapun. Robusta ya. Cuman kalau memang pengen dapat cita rasa yang sedikit berbeda, mungkin bisa ditanam. Jadi kopi itu sangat tergantung dengan tanah. Jadi mungkin kalau kita melihat tingkat kesuburan tanah, terus unsur hara tanah mungkin lebih menarik itu di bagian utara. Memang benar. Bagian utara dari Gunung Kidul, Lipar. Nanti mana yang Lipar, Ngawen, Semen nggak begitu ya? Itu masuk Lipar ya? Lipar. Sari. Oke Mas, sebelum sebelum kita mengakhiri edisi pada hari ini, karena banyak teman-teman juga yang sekarang mulai tertarik dengan kopi, kemudian juga banyak teman-teman juga sudah mulai melihat peluang dari kopi ini. Apa nih pesannya Mas Edi sebagai salah satu pionir kopi di Gunung Kidul untuk teman-teman yang baru semangatnya nih untuk belajar, baik belajar untuk menikmati kopi ataupun belajar membuat kopi? Pesannya, pertama, kalau kita ke kopi, kalau bisa jadikan ini sebagai hobi ya. Jadi kalau memang teman-teman mau buka kedai kopi, awali dengan hobi. Karena kalau kita awali dengan bisnis atau apa, khawatirnya itu kecewa. Oke. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang pengen belajar seduh kopi, sekarang kan udah banyak ya. Intinya kalau teman-teman pengen belajar kopi, sering-sering diskusi saja. Oke. Biar pemikirannya juga terbuka juga, karena memang kopi juga banyak varian, banyak macamnya. Bahkan satu alat pun juga banyak versi pembuatannya juga. Satu alat pun kita ngomongin tentang suhu air, banyak referensinya. Air yang digunakan untuk menyeduh pun juga ada banyak referensinya gitu. Ada lagi Mas Malik yang mau ditanyain? Mas, kalau kita mau cari di sosial media ada akunnya? Oh iya. Ya. Di Instagram @katamata_coffee, di page Facebook juga ada Katamata. Ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagram dan juga ikuti Facebooknya di Katamata Coffee and Roastery atau Katamata Coffee. Katamata Coffee. Nanti langsung di searching, di kepo-kepo, produknya ada banyak banget. Nanti kalau penasaran pengen belajar tentang bagaimana kopi itu, tentang prosesnya membuat kopi itu macamnya ada apa aja sih Mas? Bedanya Arabica sama Robusta tuh apa Mas? Gitu nanti teman-teman bisa main ke Katamata, ketemu langsung sama Mas Edi Guano. Jadi kalau datang ke sini, saya mau ketemu sama Mas Edi, saya mau belajar kopi. Iya, gitu bisa tuh Mas? Bisa. Jadi pastikan teman-teman untuk datang ke sini, nongkrongnya di sini sambil ngopi-ngopi syahdu di Katamata. Thank you buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe channelnya Gunung Kidul. Bisa apa? Tinggalkan komen kalau teman-teman pengen request besok bintang tamunya di Gunung Kidul bisa apa, mau siapa. Thank you sekali lagi Mas Edi untuk waktunya, sukses selalu untuk kopinya dan semoga dunia perkopian di Gunung Kidul bisa maju. Amin. Jadi kita pengen ya bahwa proyek kolaborasi kopi, kedai-kedai kopi, teman-teman yang bermain kopi itu tetap hidup ya. Karena kita tahu gitu, persaingan tuh kan kita akan membuat pahit gitu. Padahal rasa kopi itu nggak pahit. Iya, sampai jumpa di edisi selanjutnya di Gunung Kidul bisa apa.